Racikan Berita 1. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik Fadil Zulfian Afi. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إن الله غني warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD RI periode 2019-2024 yang beliau sekarang masih ada di bawah, sekaligus beliau ini Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Timur, dan yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pada hari ini diwakili oleh sahabat karibnya teman-teman Kadin semua ini, Pak Iwan, yaitu Ketua Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Kenapa saya beri tadi kata sahabat? Ya, karena beliau ini yang kalau misi dagang antar provinsi ya Pak Iwan ini yang ngancani gitu ya. Yang terhormat senior ini, seniornya senior, Pak Erlangga, Ketua Dewan Penasehat, serta para alim ulama, banyak alim ulama, Pak Ustadz Saleh Leher, terima kasih bisa hadir. Saya tanya-tanya teman-teman, kira-kira bisa hadir nggak Pak Ustadz Saleh Leher ke Kadin? Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Ada juga Ustadz Zaki, Ustadz Zaki sama Ustadz Idris Yahya.
Dan tentunya Habib Ahmad, wah ini Jawa Timur, alhamdulillah. Dan teman-teman pengurus ketua Kadin Kabupaten yang serta para undangan yang menyempatkan hadir pada hari ini. Jadi pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa berkumpul di Kadin Jawa Timur dalam rangka buka bersama. Dan tentunya alhamdulillah juga ini karena sudah hampir buka ini kita sudah melewati mulai pagi sampai jam segini kita sudah bersabar yang moken. Alhamdulillah dan syukurillah. Kira-kira begitulah. Meskipun negara kita ini juga lagi berpuasa, lagi tidak baik-baik saja. Ini tentunya untuk teman-teman pengusaha juga ini merupakan puasa. Untuk itu kita berharap semua setelah Lebaran semua baik dari sisi ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Kalau pengusaha bisanya kan mikir positif, biar hasilnya positif. Saya kira dari saya cukup sekian dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD RI 2019-2024 dan sekaligus tokoh kita. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Ketua Kadin tentunya sama saya Pak Ade Wiranto, terima kasih. Yang saya hormati para Ketua Kadin, para sesepuh ini Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat tentunya. Pertama-tama bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan saya bisa hadir. Mohon maaf kami ditugaskan oleh Ibu Gubernur untuk hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya tidak banyak kata yang saya sampaikan. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan tentunya yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh sinergitasnya, kolaborasinya selama ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Bapak Ibu para pejuang ekonomi menciptakan lapangan kerja dan tentunya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan selama sinergitas berlangsung, baik itu dalam kegiatan misi dagang yang sudah berlangsung beberapa tahun dan baru saja kami melaksanakan di Maluku Utara, dan nanti tanggal 24 kita juga akan melakukan misi dagang. Kami mendampingi untuk melaksanakan misi dagang di Ambon, dan mudah-mudahan ini bisa menjembatani, memberikan fasilitas dari pemerintah bagaimana bisa meningkatkan perluasan jaringan perdagangan khususnya Jawa Timur. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kami akan fasilitasi terkait dengan Indonesia World Expo di Osaka, Jepang pada bulan Mei, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjembatani seluruh kegiatan atau bisnis atau di sana ada dilaksanakan forum bisnis. Yang ketiga, yang terakhir, hari-hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan seluruh instansi terkait sedang menjaga stabilisasi harga dalam rangka menekan terjadinya inflasi. Februari kita sudah deflasi 0,59, mudah-mudahan deflasi ini tidak terlalu dalam, dan di bulan Maret ini sudah normal kembali, tidak ada daya beli masyarakat yang berkurang dan lain sebagainya, sehingga kami bulan Ramadan ini kami terus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan Ramadan, di akhir Syawal, stabilisasi ini terjaga dan inflasi Jawa Timur juga cukup terjaga,
sehingga iklim untuk berusaha tetap terjaga. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kolaborasi, seluruh sinergitasnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap ingin menjadi teman, sahabat, diskusi dalam menjalankan roda pemerintahan dan tentunya memfasilitasi dari teman-teman dari Kadin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendidikan memang betul pada kita sampai saat ini kan hitungan kebiasaannya mulai dari Nataru, ini ekonomi kan terus bergerak, apalagi Nataru sama Lebaran ini kan nggak jauh beda, maksudnya ini ekonomi terus bergerak. Tapi menurut pengamatan saya di menjelang Lebaran tidak seperti tahun kemarin yang begitu ramai. Ini nanti dicoba di waktu pulang kampung itu baru kelihatan bahwa tidak seperti dulu. Nah, jadi pertanyaan kan sekarang pun dari teman-teman industri, teman-teman retail, penjualannya tidak seperti dulu. Perkiraan mereka mulai menjelang Nataru sampai setelah Lebaran plus 7 itu transaksi atau penjualan banyak sekali. Nah, tapi ternyata enggak. Ini kan memang kan daya belinya kita lagi dapat tantangan yang berat. Tapi Mas, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Mas Ade ini sepertinya bahasa-bahasa yang selalu ada yang dikeluarkan oleh statement pemerintah tentang bukan meningkat malah menurun gitu. Iya. Itu kenapa begitu Mas ya? Apakah itu unsur politik atau memang keadaan seperti itu? Kalau saya kalau saya tingkat kepercayaan yang harus dibangun dari pemerintah, dari semua segi, dari persoalan ekonomi, persoalan politik, untuk pengusaha yang perlu ditingkatkan atau dimunculkan oleh pemerintah dengan kepercayaan. Mas, saya mau nanya tuh, mungkin saya agak kurang ngerti ya. Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Kadin ini adalah dia menjadi anggota Kadin lalu mendapatkan informasi tentang pekerjaan dari Kadin atau dari mereka sendiri? Jadi Kadin ini kan perannya beriringan dengan pemerintah. Seperti kalau di Kadin Jawa Timur ya, kalau teman-teman pengusaha ada organisasi lain sendiri, dia lebih tahu apa pekerjaan yang akan ada di tahun-tahun ke depan. Tapi Kadin ini punya fungsi bersama-sama dengan pemerintah. Kalau di Jawa Timur saya fokus di peningkatan sumber daya manusia. Jadi ketika pemerintah juga sama punya program peningkatan sumber daya manusia, Kadin juga punya peningkatan sumber daya. Tapi Kadin di sini di sisi para pengusaha, bagaimana pengusaha ini mempunyai tenaga kerja yang produktif sesuai dengan kebutuhan. Nah, Kadin masuknya di sini karena daya saing itu ada di ukurannya, salah satunya ada di produktivitas. Kan ada himpunan pengusaha muda Indonesia. Ya. Itu pengusaha-pengusaha yang tergabung di situ. Ya, bedanya cuman umur usia. Kalau HIPMI itu 40 tahun ke bawah. Kadin beda. Kalau HIPMI anggotanya umum, kalau Kadin itu dua model keanggotaan, anggota biasa sama luar biasa. Yang biasa perusahaan, yang luar biasa itu asosiasi perusahaan.
Apa sih Mas harapan pengusaha itu gabung ke Kadin? Apa yang mereka inginkan? Ya paling nggak informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru, dan teman-teman bisa memperjuangkan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka bisnisnya ini, kebijakan ini sangat mengganggu bisnisnya. Mereka berjuangnya lewat Kadin. Kalau ekspor itu misalnya ikan masih nggak Mas pengawasan Kadin itu? Kadin masih terlibat di situ. Kadin kan kalau pemerintah provinsi punya juga program perdagangan ke luar negeri, Kadin juga punya perdagangan ke luar negeri sendiri. Kadang-kadang kita bareng sama-sama ke luar negeri dengan pemerintah. Kadin bawa rombongan, pemerintah juga bawa rombongan. Termasuk tidak hanya perdagangan, ketika kita keluar negeri kita bicara investasi. Event besar yang biasa dilakukan Kadin di Jawa Timur apa Mas? Untuk memperkenalkan produk itu apa? Kami pameran lah. Kita punya pendamping UMKM, punya kurator. Ujung-ujungnya itu setelah itu semua jalan, kita uji di pameran. Pameran UMKM. Kalau pameran UMKM juga meningkatkan, menaik kelas UMKM. Terus kedua ada pameran terkait dengan agro. Di dalam agro ini kita ingin munculkan teknologi agrobisnis apa yang terbaru. Sama ada diskusi di dalam pameran agro itu, namanya kalau UKM ada sendiri, kalau agro ada sendiri. Ya, diskusinya terkait dengan swasembada itu harus bagaimana, intensifikasinya bagaimana, ekstensifikasinya bagaimana, diskusi dengan beberapa asosiasi. Menghadapi Lebaran lagi Mas, menghadapi Idul Fitri ini kan pasti kan berbicara masalah kebutuhan masyarakat kan. Lalu masyarakat membutuhkan produk-produk sembako atau apa. Pertanyaannya adalah, Kadin mengawasin itu enggak? Kadin tidak mengawasi. Kadin tidak mengawasi. Cuman banyak anggota Kadin yang memang kerjaannya di sembako dan lain-lain. Tapi Kadin tidak itu mengawasi. Solusinya apa Mas kalau mereka merasa kok kita nggak naik nih dagangan? Dari perspektif Kadin ya? Enggak, memang kan harga dijaga dalam rangka untuk supaya tidak naik. Kalau harganya naik, daya beli malah kurang. Makanya pemerintah sekarang fokusnya jaga agar harga nggak naik. Dan ini sampai hari ini tidak ada kenaikan yang signifikan. Mulai daging, telur, beras, lombok, cabai, minyak. Jadi makin itu harga mahal, makin daya pembeli kurang ya Mas ya? Daya belinya kurang. Memang seperti itu rumusnya. Memang seperti itu. Surabaya ini kan penghasil ikan, ya kan, beras, lalu unsur pertanian yang lain. Nggak tahu kalau minyak saya belum tahu nih, saya nggak tahu ada kelapa sawit apa enggak. Kalau Surabaya nggak ada, di Jawa Timur nggak ada kelapa sawit. Artinya dia minyak lebih banyak ngambil ke orang luar kan? Kalau minyak kita daerah lain. Pengolahannya di Surabaya ada pengolahan. Atau pengepakannya. Kendala Mas Ade selama ini apa Mas sebagai ketua Kadin menghadapi kawan-kawan? Kalau dari saya ya kalau pengusaha urusannya dari dulu sampai sekarang ya kemudahan berusahanya. Ya pasti. Yang nggak selesai-selesai. Apa penyebabnya? Ya kemudahan berusaha, terus setelah kita bisa berusaha itu kan pengusaha apalagi saat ini itu kan merasa apa ya, high cost lah. High costnya itu macam-macam, ada yang mulai dari ya seperti yang di media-media mulai dari
kelurahan, kecamatan, terus ini semua kalau ada acara kan minta bantuannya ke perusahaan. Itu high cost. Jadi kita kalau ini tidak diselesaikan nggak kompetitif, nggak daya saing kita rendah. High costnya di situ, bukan untuk proses produksi tapi di hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bersama di Kadin Jawa Timur yang dihadiri oleh Pak Haji Nyala Mataliti. Subhanallah, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, penuh makna besar bagi penguatan ekonomi di Jawa Timur. Beliau guru kita yang banyak memberikan bimbingan, arahan kaitan dengan perkembangan ekonomi ke depan. Subhanallah, hadirnya Pak Nyala Mataliti memberikan injeksi buat kita, dan tentu asupan ini membuat kita makin bersemangat untuk membangun Jawa Timur menjadi sebuah Jawa Timur yang basic ekonominya kuat, dan insya Allah di tengah situasi yang katanya tidak baik-baik saja, insya Allah Jawa Timur akan bisa melaluinya. Semoga Ramadan tahun ini yang dihadiri oleh Pak Nyala Mataliti membuat kita makin semangat, bangkit. Subhanallah, mudah-mudahan Allah meridainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.